Yang mati di salib itu orang yang diserupakan oleh Yesus, orang yang diserupakan oleh Allah, yang mirip banget dengan Yesus. Apakah kita tidak berpikir, kok Allah tega menyerupai orang sehingga orang yang tidak bersalah itu menjadi bersalah, orang yang tidak berhak dibunuh menjadi mati dibunuh, karena diserupakan oleh Allah sehingga orang itu mirip banget dengan Yesus, padahal orang itu bukan Yesus. Nah, ini perhatikan baik-baik. Haleluya, Shalom alaikum Masiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil kebenaran. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Alfraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Saya percaya saudara selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara usahakan dan kerjakan, doa saya pasti Tuhan buat berhasil, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, pada kali ini Bapak Ibu saya akan mengajak saudara untuk berpikir secara jernih, berpikir secara kritis, sehingga kita bisa memahami, kita bisa mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga ketika kita melihat seseorang berbeda pendapat dengan kita, berbeda iman dengan kita, berbeda akidah dengan kita, kita tidak secepat kilat menjustis orang itu, menghukum orang itu. Bahkan kita tidak secepat kilat mengatakan bahwa orang ini murtad. Kok murtad bangga? Kok jadi orang kafir bangga? Nah, ini yang ingin kita luruskan pada kali ini Bapak Ibu. Kita ingin meluruskan, siapa sih yang bangga menjadi orang murtad? Siapa sih yang bangga menjadi orang kafir? Kita melihat dulu apa sih arti daripada murtad. Murtad itu adalah seseorang yang keluar dari agama yang dianutnya. Contohnya, orang itu, contohnya saya beragama Islam, lalu saya keluar dari agama Islam, itu dikatakan murtad, meninggalkan Islam. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang ini atau kenapa saya keluar dari agama Islam? Nah, ini yang menjadi pertanyaan yang paling penting. Kenapa saya bisa keluar dari agama Islam? Bukankah di Indonesia ini mayoritas beragama Islam? Kita sudah enak tinggal di dalam mayoritas. Tetapi kenapa saya yang beragama mayoritas bisa keluar menuju kepada minoritas, yaitu Kristen? Bisa dikatakan hijrah, pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Apakah kemauan orang tersebut, atau apakah kemauan saya, atau ada orang yang mengajak saya untuk menjadi orang Kristen? Dengan iming-iming sarimi, dengan iming-iming mobil, dengan iming-iming rumah atau istri dan sebagainya yang fitnah yang beredar selama ini di media sosial. Nah, saya ingin meluruskan Bapak Ibu, kenapa saya menjadi murtad. Begitu juga orang-orang yang lain seperti JDP Channel, murtad. Abi Saifuddin Ibrahim, murtad, keluar dari agama Islam. Ustadz Yusuf Roni, murtad, keluar dari agama Islam. Ibu Fadilah, murtad, keluar dari agama Islam. Bapak Muhammad Kaceh yang sampai saat ini beliau ditangkap, murtad, keluar dari agama Islam. Nah, pertanyaannya, kok murtad bangga? Menjadi orang murtad kok bangga? Bukan bangga menjadi orang murtad, tetapi bangga karena sudah menemukan keselamatan. Nah, ketika saya dan Bapak Abi Saifuddin Ibrahim, Bang JDP Channel, Bang Jamal, Ibu Fadilah, Ustadz Yusuf Roni, ketika di dalam Islam tidak ada keselamatan, bukan tidak ada kebenaran, tidak ada keselamatan, dan kami melihat bahwa di dalam pribadi Yesus Hamasiah, Yesus Kristus ada keselamatan, kami tidak mungkin berdiam diri di dalam agama Islam. Kenapa? Karena tidak ada keselamatan di dalam Islam. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Hamasiah, Yesus Kristus. Bukan di dalam agama Kristen, tetapi di dalam Yesus Kristus. Makanya Alkitab tidak pernah satu ayat pun berkata kamu harus tinggal di dalam agama Kristen, kamu harus masuk Kristen. Tidak. Yang Alkitab ajarkan kamu harus tinggal di dalam firman. Firman itu siapa? Yesus Kristus, Yesus Hamasiah. Bukan yang lain, bukan agama, bukan akidah, tetapi Yesus.
Maka dari itu saya Abi Saifuddin, Bapak Muhammad KC, itu rela kami meninggalkan agama Islam karena keselamatan. Akhirnya kami dikatakan kok bangga menjadi murtad. Akhirnya kami perlu juga mengatakan bahwa benar-benar bangga kami murtad dari agama Islam karena kami sudah mendapatkan keselamatan yang sejati, keselamatan yang real, keselamatan yang nyata, bukan keselamatan kaleng-kaleng, bukan katanya, bukan insya Allah, bukan moga-moga, tetapi keselamatan yang abadi. Saya percaya kepada Yesus, maka saya diberikan hidup yang kekal oleh Yesus. Maka karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan saya selain nama Yesus. Maka dari itu saya ingin menjawab bahwa benar saya murtad. Saya bangga menjadi orang murtad. Tetapi murtad dikarenakan saya sudah menemukan keselamatan. Nah, kembali sebagaimana saya katakan di awal, murtad itu adalah orang yang keluar dari agamanya. Orang itu berani keluar dari agama karena sudah menemukan satu hal yang sangat luar biasa di luar agamanya. Seperti saya menemukan di dalam agama Kristen ada pribadi yang menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika saya menemukan itu, saya harus segera mungkin untuk keluar dari agama Islam, karena agama Islam tidak bisa menyelamatkan saya, karena agama Islam tidak bisa menjamin saya tentang keselamatan. Agama Islam tidak bisa menjamin saya untuk masuk surga. Maka saya harus bangga keluar dari agama Islam, bukan bangga murtad. Lalu dikatakan kok bangga menjadi orang kafir, kok bangga? Nah, siapa yang kafir? Orang kafir itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu kan dikatakan kafir. Begitu juga orang kafir itu adalah orang yang kufur. Kufur apa? Kufur akan nikmat. Kufur akan nikmat Tuhan, itu adalah kafir. Tidak percaya kepada Tuhan, itu kafir. Tidak beriman kepada Tuhan, itu kafir. Kalau saya beriman, saya percaya, dan saya tidak kufur akan nikmat yang Tuhan berikan kepada saya. Justru saya menjadi seorang muslim yang sejati ketika saya menemukan kebenaran. Saya percaya kepada Yesus, saya taat kepadanya, saya beribadah. Setiap waktu saya beribadah, bukan 1 hari 5 waktu. Dan saya menunjukkan bahwa saya muslim di dalam Kristus. Apa arti muslim? Arti daripada muslim itu adalah orang yang taat. Arti daripada muslim itulah orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Arti daripada muslim itu adalah orang yang mematuhi perintah Tuhan. Itu muslim. Lalu dikatakan, digoreng isu oleh saudara kita bahwa muslim itu adalah Islam. Padahal muslim itu adalah orang yang taat. Taat terhadap ajaran agama bisa dikatakan muslim. Maka dari itu, di dalam agama Islam, di dalam iman percaya saya yang dulu, Allah tidak pernah memanggil orang Islam. 6.666 ayat-ayat Al-Quran, tidak pernah satu ayat pun Allah memanggil orang Islam. Contohnya, ya ayyuhal islamu yadkhulu ilal jannati, wahai orang-orang Islam, masuklah dalam surgaku. Enggak pernah. Yang ada apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah saya beriman? Beriman. Bahkan saya beriman kepada firman-Nya Tuhan. Firman-Nya Tuhan saya beriman. Apa itu firman-Nya Tuhan? Kalam Tuhan nuzul menjadi manusia yang sempurna. Fa'arsalna ruhuna, maka kami mengutus roh kami dan dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Saya beriman kepada dia karena dia menunjukkan jalan kepada saya. Jalan kemana, evangelis? Jalan menuju ke surga. Tidak ada nabi yang lain menunjukkan jalan sehebat yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Tidak ada. Nabi yang lain tidak bisa menunjukkan jalan. Kenapa? Karena nabi yang lain lahir nabi yang lain sama dengan lahir kita. Karena hasil hubungan antara suami istri, akhirnya lahir nabi ini, nabi ini, nabi ini, nabi ini. Kalau Yesus lahir berbeda. Yesus lahir karena kalimah, perkataan Tuhan yang nuzul menjadi manusia, dikandung oleh Maryam. Nah, dikatakan manusia yang sempurna, dia mengandung rohnya Elohim, roh Tuhan. Ya, kalau di iman percaya saya yang lama dikatakan Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuh. Isa ini roh Allah, sesungguhnya roh Allah dan kalimah Allah. Coba perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Isa
Di dalam iman percaya saya yang dikatakan, Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya roh Allah. Nah, coba bayangkan, roh Allah. Isa ini sesungguhnya roh Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimahnya Allah. Arti kalimah kalam, perkataan Allah. Lalu pertanyaannya, siapa Isa? Siapa Isa yang dikatakan ruhullah wa kalimatuhu dan kalamnya Allah? Siapa Isa? Nah, sekarang cara pandang saya ingin mengajak saudara untuk bisa berpikir dan bisa menerima. Isa sesungguhnya roh Allah, perkataannya Allah, badannya Allah, jasmaninya Allah. Lalu siapa Isa? Yang pertama, Isa ini roh Allah, roh Allah. Yang kedua, kalam, perkataan Allah. Kalam itu perkataan atau badan jasmani. Lalu siapa Isa ini? Bisa nggak saudara berpikir seperti itu? Makanya sebagaimana saya katakan tadi, sebelumnya saya meminta kepada saudara untuk menempatkan hati dan pikiran saudara di tempat yang netral. Itu pertama. Yang kedua, berpikir secara kritis, sehingga saudara bisa menemukan dan bisa menangkap maksud daripada Tuhan. Jangan saudara melihat bahwa Tuhan kok bisa dilihat, Tuhan kok Tuhan kok berak, Tuhan kok dilahirkan. Jangan lihat itu. Yang kedua, saudara perlu melihat apa tentang saudara yang perlu saudara lihat tentang Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, itu saudara lihat. Makanya pikir secara kritis. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus benar-benar menjelaskan kepada teman-teman kita tentang Yesus Kristus, sehingga mereka tidak hanya melihat dengan mata mereka, tetapi mereka benar-benar melihat dengan batiniah, dengan rohani, bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Lalu siapa Yesus itu? Nah, ini kawan, kita jangan dibodoh-bodohin. Sama dengan saya dulu dibodoh-bodohin oleh ustadz saya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak mati. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, tidak mati, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Dan ayat ini sering diambil oleh Ustadz Muzir Sitomorang. Setiap ceramah Ustadz Muzir Sitomorang, setiap jemaah tabligh pengajian, dia selalu bawa ayat ini, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Itu benar, karena lihat dalam Al-Quran. Tapi iman kekristenan itu bukan Al-Quran. Iman kekristenan Alkitab. Kata Alkitab, Yesus mati. Setelah dia mati, dia bangkit. Dia menunjukkan kuasa bisa melawan maut, bisa melawan kematian. Tidak ada manusia yang bisa melawan kematian, melawan maut. Tidak ada selain manusianya Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tidak ada yang lain. Saya dulu percaya bahwa Yesus tidak mati di salib karena diajarkan oleh ustadz, sehingga saya mendengar dan tertanam dalam pikiran saya, tertanam dalam hati saya bahwa Yesus tidak mati di salib. Yang mati di salib itu orang yang diserupakan oleh Yesus, orang yang diserupakan oleh Allah, yang mirip banget dengan Yesus. Apakah kita tidak berpikir, kok Allah tega menyerupai orang sehingga orang yang tidak bersalah itu menjadi bersalah? Orang yang tidak berhak dibunuh menjadi mati dibunuh karena diserupakan oleh Allah, sehingga orang itu mirip banget dengan Yesus. Padahal orang itu bukan Yesus. Nah, ini perhatikan baik-baik. Orang ini bukan Yesus, tetapi orang yang diserupai oleh Allah. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa Allah kok tega menyerupai orang yang tidak bersalah sehingga orang itu mirip Yesus? Padahal Alkitab berkata itu jelas Yesus. Bahkan dia tidak pernah membela dirinya. Ketika dia digiring, dia dicambuk, dia diikat, dia disalib, dia dipukul, dijeludahin, dia tidak pernah membela dirinya bahwa aku yang kau salib ini, yang kau pukul ini, yang kau ludahi ini, yang kau hina ini bukan Yesus, tetapi sahabatku, muridku, temanku. Enggak. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Yesus tidak pernah berkata. Yesus tidak pernah membela dirinya. Tidak ada ayat dalam Alkitab mulai Kejadian sampai Wahyu di mana Yesus membela dirinya. Seandainya yang dibunuh itu
bukan Yesus, secara otomatis orang itu akan teriak, yang kau bunuh ini bukan Yesus. Contoh lagi, yang kau bunuh ini Effendi Usman, bukan Yesus. Bodoh. Nah, enggak teriak seperti itu. Kenapa? Memang dia harus mati buat saya, buat saudara. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan bangga menjadi orang murtad ataupun bangga menjadi orang kafir, tetapi bangga sudah menemukan anugerah, sudah menemukan kebenaran, sudah menerima keselamatan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Itu yang membuat kami bangga menjadi orang percaya kepada Yesus, yang orang dunia menghukum kami bahwa kami ini adalah orang yang murtad. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi ayo berpikir secara jernih, berpikir secara kritis, sehingga kita menemukan kebenaran. Kalau saudara sudah menemukan kebenaran, ambil tindakan tegas. Jangan takut dikatakan murtad, jangan takut dicap murtad oleh dunia, jangan takut dicap kafir oleh dunia. Lebih mengerikan lagi Bapak Ibu, ketika kita nantinya di sana, kita tidak masuk surga karena kita menolak firman. Bahkan bukan saja kita menolak firman, di masa di dunia ini kita sudah mengolok-ngolok firman. Maka dari itu saya mengajak para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Abaget, ayo, waktu sudah semakin singkat. Kita harus menjadi pelaku firman, penyampai kebenaran, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, yaitu Injil Kristus, yaitu Injil, agar bisa didengar oleh siapapun. Masalah orang itu menerima atau tidak menerima, itu bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana cara kita menyampaikan Injil, bersaksi, dan menyampaikan firman. Ini tugas kita Bapak Ibu, tugas anak-anak Tuhan, tugas orang yang percaya. Jangan sampai nantinya kesalahan dosa mereka ditangguhkan atas kita karena kita tidak menyampaikan Injil kepada teman, sahabat, kerabat, saudara kita, bahkan keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Yahweh, Bishem Adonai Yesua Hamasiah Ruach Kudus memberkati saudara dan saya. Haleluya, amin.